Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Putri, NPM 2021030373. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 9 dengan judul kebijakan fiskal. Yang A, definisi dan konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Menurut Islam, sistem ekonomi pada dasarnya dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu sektor publik, sektor swasta, dan juga sektor keadilan sosial. Yang B, bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Bentuk-bentuk kebijakan fiskal itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama kebijakan penstabil otomatik dan yang kedua yaitu kebijakan fiskal diskresi. Yang C, kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, mereka bekerja tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan upah, tetapi mereka diperbolehkan mengambil sebagian dari rampasan perang seperti senjata, unta, kuda, dan barang-barang hidup lainnya atau barang-barang bergerak lainnya. Sumber-sumber penerimaan pada masa Rasulullah SAW pun dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu yang pertama dari kaum muslimin, yang kedua yaitu dari kaum non-muslim, dan yang ketiga dari sumber lainnya. Yang D, kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Langkah-langkah yang digunakan Abu Bakar dalam memanajemen fiskal dalam pemerintahannya yaitu yang pertama, perhatian terhadap keakuratan perhitungan zakat, dan yang kedua yaitu pengembangan tentang baitul. Yang ketiga yaitu menerapkan konsep balance budget pada baitul mal. Yang keempat yaitu menegakkan hukum kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan pajak. Yang kelima yaitu Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-akad dalam Yang kedua yaitu masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab memerintah setelah pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun. Kebijakan-kebijakan fiskal yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab yaitu yang pertama reorganisasi baitul mal. Yang kedua yaitu diberlakukannya sistem cadangan darurat. Yang ketiga yaitu pemerintah bertanggung jawab kepada warganya tentang pakaian dan makanan. Yang keempat diversifikasi zakat. Yang kelima yaitu pengembangan pajak pertanian. Yang keenam yaitu perubahan undang-undang ketiga masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Pada 6 tahun terakhir pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan banyak kekacauan pada pemerintahan dan banyak masyarakat yang tidak percaya kepada pemerintah pada masa itu. Kebijakan-kebijakan yang digunakan Utsman bin Affan yaitu antara lain yang pertama, pembangunan irigasi perairan, yang kedua, pembentukan organisasi kepolisian, pembangunan gedung pengadilan, yang keempat yaitu pembagian lahan milik kerajaan Persia, yang kelima yaitu meningkatkan anggaran kelautan dan pertahanan, yang keenam yaitu membuat beberapa perubahan pada administrasi. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memerintah selama 5 tahun. Sumber perekonomian mengalami beberapa kendala sejak beliau memerintah. Beberapa kebijakan yang dilakukan Ali bin Abi Thalib yaitu yang pertama, pendistribusian pendapatan pada baitul mal. Yang kedua yaitu pengeluaran angkatan laut dihilangkan, dan yang ketiga yaitu adanya kebijakan pengetatan anggaran negara. Yang E yaitu konsep dan definisi baitul mal.
Baitul Mal sendiri berasal dari kata bait yang berarti rumah dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologi Baitul Mal adalah rumah untuk mengumpulkan dan menyimpan harta. Secara terminologis, Baitul Mal sendiri memiliki pengertian yaitu pihak atau lembaga yang mengenangani segala bentuk harta umat, baik melalui pendapatan ataupun pengeluaran negara. Yang pertama yaitu sumber pendapatan atau harta Baitul Mal. Sumber-sumber pendapatan harta Baitul Mal menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ada beberapa, yaitu yang pertama ada fai, atau terus yang selanjutnya ada ghanimah atau anfal, terus ada kharaj, ada ziyah, ada pemasukan dari harta milik umum, ada pemasukan dari harta milik negara, user, khumus, dan dari rikas, tambang, serta harta zakat. Yang kedua yaitu ada prinsip-prinsip pengelolaan pada Baitul Mal. Prinsip pengelolaan atau penggunaan harta Baitul Mal itu menurut Taqiyuddin An-Nabhani ditetapkan berdasarkan 6 kaidah. Yang pertama yaitu ada harta yang mempunyai khas khusus dalam Baitul Mal. Dan yang kedua yaitu ada harta yang diberikan Baitul Mal untuk menanggulangi terjadinya bencana atau kekurangan serta untuk melaksanakan kewajiban jihad. Harta yang diberikan Baitul Mal sebagai suatu pengganti atau komprehensif budak atau ujroh. Dan yang keempat yaitu ada harta yang dikelola Baitul Mal yang bukan sebagai kompensasi atau ujroh, tetapi yang digunakan untuk kemaslahatan atau pemanfaatan seluruh umat. Yang kelima yaitu ada harta yang diberikan Baitul Mal karena adanya kemaslahatan dan pemanfaatan, bukan sebagai pengganti atau komprehensif ujroh. Dan yang terakhir ada harta yang disalurkan Baitul Mal karena adanya unsur kedaruratan, semisal paceklik atau kelaparan, angin puting beliung, gempa bumi, atau serangan musuh. Yang F yaitu pengeluaran pemerintah. Berdasarkan jenisnya, pengeluaran pemerintah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu wasteful spending, yang kedua productive spending, yang ketiga transfer payment. Dan menurut sifatnya, pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi 2, yaitu temporary spending dan permanent spending. Yang G yaitu utang pemerintah. Ada suatu kondisi di mana negara akan mengalami pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, dengan kata lain yaitu defisit anggaran. Jika suatu negara mengalami defisit anggaran, maka solusi kebijakan untuk mengatasinya yaitu melakukan pinjaman atau utang, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua yaitu mencetak uang untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang mendesak. Yang ketiga yaitu melakukan kebijakan pengeluaran uang ketat. Yang keempat yaitu menaikkan tingkat pajak. Dalam kondisi perekonomian tidak stabil, solusi yang paling memungkinkan adalah opsi mencetak uang, serta opsi untuk presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.